Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, hi ladies. Welcome to our channel. Insyaallah is from our university name, Uin Radin Mas Said Surakarta. Okay, I'm just kidding. Indonesia mana? Oh my god. Oke, kita pakai bahasa Indonesia aja ya, karena ya saya sebagai orang Indonesia pakai bahasa Indonesia bisa kok. Tadi cuma opening aja untuk bahasa Inggrisnya. Oke, menyambut bulan Ramadan ini kan kita lagi bahas sesuatu yang bagus, soal-soal yang syariah aja. Jadi kita YSSA hari ini, yaitu yang syariah aja. Makanya kita hari ini kita punya narasumber dari mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Radin Mas Said Surakarta. Nah, mari kita sambut narasumber kita, Mbak Nurul Ramdhani. Halo guys. Nah, perkenalan diri dulu ya Mbak, silahkan. Oke. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Ramdhani dari UIN Radin Mas Said Surakarta. Insyaallah. Dari prodi Hukum Ekonomi Syariah ya. Jadi aku di sini suka ngapain sih Mbak? Karena ini podcast yang Mbak, jadi saya undang Anda itu untuk bicara gitu Mbak, soal syariah. Nah, karena kita hari ini sudah memasuki Ramadan, jadi kita bahasnya yang syariah aja, yang orang-orang itu yang ketahui aja, itu soal gadai gitu. Oh, jadi ini tuh di sini maksudnya make skill saya ya, karena saya kan di kampus itu kuliah. Terus ini materi yang saya dapatkan dituangkan dalam podcast ini gitu ya? Iya Mbak, benar sekali. Pintar sekali. Ini cocok sekali jadi mahasiswa kesayangan dosen ya Mbak ini. Oh iya, ini mahasiswa teladannya UIN, insyaallah. Oh ya Allah, Ya, luar biasa gitu ya. sekali. Oke, gimana kalau kita langsung ke pembahasannya aja? Oke. Jadi untuk Boleh. permulaan seharusnya kita harus tahu dulu ya, apa itu yang dimaksud gadai. Nah, gadai itu apa sih Mbak sebenarnya? Gini Mbak, gadai ya. Gadai itu adalah saat kita itu dimana menitipkan barang berharga ke pihak tertentu gitu sebagai jaminan untuk mendapatkan uang. Oke, money. Iya, money. Biar nggak jadi money laundry ya Mbak. Janganlah ya. Terus karena kan dengan perjanjian bahwa kita itu akan mengembalikan barang tersebut gitu loh Mbak. Setelah waktu tertentu kan kita biasanya ada nih nego-nego uang segini nih, barang segini berapa nih uangnya nih, terus kita kasih waktu tempo segini gitu. Ya kan Mbak? Ya umumnya nggak ada gitulah. Pasti kalian juga udah tahu kan guys? Oke, sangat menarik ya Mbak. Iya, aku lanjutin ya Mbak ya. Jadi kita itu kan terkadang ada di mana saat kita itu mendesak membutuhkan uang tambahan gitu ya Mbak. Nah, salah satu pilihan yang amat sangat alternatif itu menurut saya itu adalah lewat gadai. Karena itu kita bisa mempertimbangkan untuk mengajukan pinjaman gitu loh. Dan kemudian untuk proses pengajuan gadai ini kan juga gampang, nggak kayak pinjaman ke bank itu rumit gitu ya. Iya benar banget. Rumit dan makan waktu, kemudian persyaratannya itu yang harus dipenuhi itu banyak ya kan, banyak banget ya Mbak ya. Kemudian apalagi ya, pokoknya kalau di bank kan ada pakai apa sih, flower? Kok flower? Bukan flower Mbak, interest. Oh iya, interest Katanya sebenarnya interest. sih. Padahal saya juga interest ya. Oh interest iya, ke orang lain. Ya benar Itu banget ya Mbak. Nah, kan kita bahas soal yang syariah aja. Otomatis kita bahas soal yang gadai syariah. Nah, sebenarnya itu gadai itu dalam Islam itu boleh nggak sih Mbak gitu? Gini, pada intinya kalau praktik gadai di Islam itu mendapatkan dukungan ya, karena memberikan panduan komprehensif bagi segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal ekonomi dan sosial gitu Mbak. Oh iya. Ya karena kan marak lah kalau di masyarakat itu masalah gadai. Jadi karena gadai itu hal yang lumrah di masyarakat, jadi kita juga bisa menilai Islam itu boleh nggak sih gadai, ternyata boleh gitu ya. Boleh, intinya boleh ya. Kemudian gini, agama Islam itu menjelaskan kepada umatnya untuk saling membantu, ya kan? Jadi inti dari kita gadai kan untuk membantu ya, membantu begitu. Kemudian di mana mereka itu sudah mampu dan diwajibkan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Kita nih, misal sebagai orang kaya, ya udahlah kita bantu yang maksudnya saudara kita yang kurang mampu gitu kan. Jadi orang lain nanti bakal kayak ngasih misalnya kayak motor gitu ke kita gitu ya. Misalnya gitu. Kemudian bantuan itu kan bisa dalam pinjaman atau bantuan lainnya lah ya, misal tenaga atau yang lainnya gitu sih Mbak. Iya, oke gitu. Terus kan tadi kan nyebut soal jaminan-jaminan gitu ya Mbak. Iya. Kalau jaminan itu kalau di Islam itu gimana ya Mbak? Emang boleh jaminan, kita menjaminkan sesuatu gitu? Gini, boleh. Jaminan tuh boleh kok.
dalam Islam. Kalau digadai jaminan itu ada dua, Mbak. gitu. Jadi dibagi ada dua, ada jaminan orang atau dalam bahasa Arabnya itu kafalah ya, bahasa syariahnya. Kemudian ada juga jaminan harta yang namanya rohan. Oh gitu. Terus Ya. rohan ini kak kayak nggak asing ya mbak? Ini rohan itu sebenarnya bahasa Arabnya gadai ya mbak ya? Iya betul. Jadi gini, rohan itu terjadi saat seorang itu menggadaikan barang sebagai jaminan untuk hutang yang dia ambil, Mbak. Oh gitu. Iya, nah rohan itulah yang kita sebut sebagai gadai Islam. Oh gitu. Iya, Oke mbak. Nah kalau gadai itu kan pasti sebuah kegiatan ya mbak. Itu pasti kan juga diatur dalam hukum gitu. Nah itu ada nggak sih landasan hukumnya kalau di Indonesia sendiri atau di Al-Quran atau hadis itu ada nggak sendiri Iya, gitu? gini Mbak, karena kita yang syariah aja ya tadi, Iya, ya. benar. Jadi landasan hukum atau dasar hukum gadai di sini tuh ada. Kita ambil dari Al-Quran dan hadis yang memberikan arahan bagi pengelola keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oh jadi bedanya itu cuma sebenarnya nggak ada Islam ini sudah diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Untuk prinsip-prinsipnya itu kita nggak ikut yang kayak yang di norma-norma yang konvensional gitu, tapi kita ikutnya yang prinsip syariah aja. Iya, betul Mbak. Sesuai dengan tema hari ini yaitu yang syariah aja gitu. Nah tadi kan ada barang jaminan juga yang sudah disebutkan bahwa jaminan itu boleh. Nah barang jaminannya itu bentuknya apa aja sih mbak kalau digadai syariah gitu? Iya, kalau yang saya ketahui ya Mbak ya, biasanya kebanyakan itu emas. Oh emas. Iya, emas, bukan emas yang di sana ya. Bukan Emas ya, Mbak? Bandung. Iya, emas bukan ini emas beneran. Emas ya guys. Karena kan emas itu dianggap sebagai aset yang stabil ya. Tahu sendiri lah, dan emas iya. tuh pasti Iya. gitu, meningkat. Selama tambangnya masih buka. Iya, karena memiliki prospek investasi yang menguntungkan. Karena ya itu tadi harganya yang akan cenderung naik dari waktu ke waktu. Iya. Kalau dulu itu sih keluarga saya itu ada yang pernah menggadaikan juga itu yang namanya motor, mobil, terus ada tanah gitu. Itu boleh ya kan mbak? Boleh juga. Ternyata gitu. Oh menarik sekali ya mbak. Terus kan gadai itu sebenarnya di sini kita kenalnya pegadaian. Kalau pegadaian syariah itu kita kenalnya baru setelah pegadaian itu loh. Iya. Nah, kita tahu pegadaian itu sejarahnya gimana sih mbak? Gitu. Iya, pada intinya kan gadai syariah ini lahir karena ya perkembangan dari gadai konvensional ya Mbak. Karena Iya. ya di Indonesia jadi memang Indonesia itu bukan negara Islam, tapi Iya. mayoritas masyarakatnya beragama Islam, ya betul kan? sekali. Untuk apa ya Mbak? Perbedaannya tadi ya untuk bagaimana sejarahnya gadai itu lahir itu gini Mbak. Dulu itu zaman penjajahan Belanda itu sekitar 1600-an lah sampai 1945. Wah, Jadi jauh sekali ya, iya, Mbak. jadi sampai kita mau merdeka itu pegadaian itu ada namanya pegadaian tradisional. Dulu kan masih dulu banget kan, masih tradisional ya Mbak, kuno Iya lah. masih zaman kerajaan kayak kita kan di film-film itu kan kuno sekali. Betul, iya masih kuno ya. Itu mulai muncul di Indonesia sebagai bagian dari sistem keuangan kolonial Belanda. Nih yang bawa Belanda nih. Wah ternyata sistem gadai dulu itu yang bawa tuh dari Belanda. Iya betul. Oke. Kemudian itu digunakan untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang berharga. Kalau kayak gitu kayak itu nggak sih mbak kayak istilah Jawanya tuh kayak pokel nggak sih? Iya emang pokil kayak gitu sih Mbak. Tapi ya kita kan dulu itu gampangnya apa sih, kita dibodohi dikit ya dulu itu. Dulu kan nggak ada pendidikan yang mbak kayak sekarang. Alhamdulillahnya kita bisa kuliah sekarang. Iya alhamdulillah kita kuliah di Insya Allah. Nah, oke lanjut. Kalau setelah penjajahan gimana mbak itu? Apa Iya. masih ada itu gadai-gadai itu? Masih Mbak, kan aku tadi bilang terakhir sampai kemerdekaan ya. Kemudian ada era kemerdekaan nih guys. Era kemerdekaan itu sekitar ya tahun 45 sampai tahun 98-an lah. Belum lahir sih kita Ya, ya. ya belum jauh sekali. Ya mungkin masih di planning nggak sih? Iya. Oh belum juga Orang tua kita kan belum ada ya, Oh Mbak? iya, Gitu. belum nikah ya? Ya gitulah, pokoknya pas kemerdekaan itu Pegadaian tetap beroperasi sebagai lembaga keuangan yang dikelola pemerintah. Oh, jadi udah di bawah pemerintah kan dulunya di bawah Belanda terus Iya, habis merdeka terus dikelola pemerintah gitu ya, Mbak? betul Mbak. Maaf ya guys, suaranya mungkin agak kresek-kresek karena ada hujan di sini. Hujan guys, kita doa dulu aja lah, doa hujan. Oke, silakan Mbak di Aku pimpin ya, kita doa hujan dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli nafi'an. Amin. Amin. Oke, alhamdulillah. Lanjutin ya. Kita lanjut ya. Oke. Untuk kemudian gini Mbak, masa yang pasca kemerdekaan itu loh,
Itu Pegadaian berkembang sebagai lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dengan jaminan emas dan juga barang berharga lainnya. Oke, jadi tapi tetap ya kayak yang utamanya itu pasti emas, soalnya masyarakat ya juga banyaknya yang berharga itu, yang dianggap berharga itu emas, perhiasan kayak gitu ya Mbak ya. Iya, betul. Zaman segitulah emas itu ya berharga, sampai sekarang juga berharga lah. Tapi kayaknya harga emas dulu nggak semahal sekarang sih Mbak. Iya lah, sekarang itu udah sampai 1 nggak sih Mbak? Itu jauh banget, 1 gram itu 1 juta. Lanjut ya Mbak ya. Kemudian ada era reformasi, itu dari tahun 98 sampai sekarang. Oh, itu yang dari zamannya habis Pak Soeharto ya, yang Iya. dulu diturunin. Wah, parah sekali sih waktu Iya, itu. itu Gimana kita Mbak? udah mengganti ya sih. Iya. 2024 presiden baru nih. Presiden baru, aturan baru, Iya. keuangan baru, makan siang gratis. Iya, gratis. Gratis ya boleh. Oke. Nah, kita fokus lagi ke materi. Kemudian dengan berkembangnya ekonomi dan keuangan Islam di Indonesia, Hah? itu muncul kebutuhan untuk memiliki lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Wah, sesuai dengan prinsip syariah. Duduk ya guys, nggak apa-apa, aman. Kemudian Pegadaian Syariah itu didirikan untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba dan investasi yang bersifat halal, ya kan? Karena yang syariah aja, Syariah non riba, halal, yes. Yes, oke, wow, gitu ya. Terus untuk Pegadaian Syariah yang di masa sekarang itu gimana sih Pak? Apakah masih bertahan atau udah ada mulai perubahan-perubahan gitu? Gini Mbak, keduanya Pegadaian dan Pegadaian Syariah saat ini ya masih tetap beroperasi sebagai lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dengan jaminan barang berharga, namun dengan prinsip dan aturan yang berbeda. Berbeda gitu ya. Berarti sekarang ini Pegadaian itu masih ada ya Mbak? Soalnya beberapa hari lalu saya lewat itu di sekitar Pasar Kliwon itu masih ada yang namanya Pegadaian. Dan itu Iya. kayak Pegadaian Syariah juga tuh. Cuma ya sebagai cabang gitu ya Mbak ya. Iya iya, itu tetap cabang ya sepertinya. Iya, kemudian Pegadaian Syariah itu berkembang pesat ya Mbak ya. Ya, Sekarang iya. itu marak apa-apa itu berbasis syariah loh. Apapun yang pakai unsur syariah pasti laku. Iya, tahu sendiri lah ya. Kalau syariah. Kalau syariah juga klopon nggak sih, klopon syariah dulu Ya, itu. kalau syariah masuk kali. Iya. Nah, gimana Mbak? Ini Mbak, lanjutin ya. Pegadaian Syariah itu berkembang pesat ya sebagai alternatif masyarakat yang ingin mengakses layanan keuangan dan untuk yaitu tanpa melanggar prinsip yang syariah tadi. Oh ya, jadi kita butuh uang, cuma kita bisa dapat uang dengan gadai tapi yang sesuai dengan prinsip syariah gitu aja ya. Oke. Betul. Nah tadi kan katanya Pegadaian Syariah itu sebagai alternatif. Nah terus bedanya Pegadaian sama Pegadaian Syariah itu apa? Kan masih dalam satu itu kan naungan. Naungan, gitu. iya. Ya mereka itu satu rumah gini ya guys, tapi beda kamar gitu ya. Jadi perbedaannya itu gini Mbak. Yang pertama itu ada dari segi landasan hukum, ya kan? Kalau Gadai Syariah itu pakai landasan hukum fatwa DSN MUI nomor 24 dan 25 DSN MUI nomor 3 tahun 2002. Oke, terus kalau Gadai Konven pakainya apa Mbak? Nah, kalau Gadai Konven itu pakainya KUH Perdata pasal 1150 sampai 1160. Oke, jadi pakainya itu fatwa DSN MUI sama yang satunya lagi pakainya yang KUH Perdata gitu ya. Betul, Oke, betul. jadi gitu. Kemudian ada perbedaan lagi nih Mbak yang kedua ya. Oh, ada lagi, Itu ada dari lagi. segi pihak yang terlibat. Kalau Gadai Syariah itu yang terlibat itu pemberi jaminan dan penerima jaminan. Tapi kalau Gadai konvensional itu debitur dan kreditur. Oh, dia bilang kayak utang ya Mbak. Iya, gitu gimana ya? Mau dibilang iya, tapi kok ini tuh nyerempet gitu loh Mbak. Oh. Seret gitu. Oke, cukup tahu ya Mbak. Iya. Ada lagi nih, ada Oh, yang ketiga ya. Iya, Yang iya. ketiga itu dari segi bukti perjanjiannya. Kalau Gadai Syariah itu bukti perjanjiannya ada bukti rohani yang tadi ya. Oh, rohan tadi. Rohan tadi ya. Kalau yang Gadai Konven itu buktinya surat bukti kredit. Perjanjian kredit enggak utang dong. Iya, gimana ya namanya juga konven. Oh iya. Iya, konvensional. Ya kita sebenarnya nggak menentang utang sih ya, cuma ya karena utang itu ada unsur-unsur yang begitu, jadi
Ya, Wibawa nggak sih? Iya, Begitulah. ada lagi nggak sih, Kak? Ada yang keempat nih, ada dari segi metode gadai. Jadi gadai syariah itu kalau pakai metodenya dipakai dengan akad. Jadi ada akadnya dong. Oh iya, Gadai ada. syariah nggak tuh? Ada rohan sama ijaroh akadnya. Kalau konvensional itu yang dipakai metodenya cuma satu, pakainya perjanjian. Oke. Tanda-tanda gitu loh, tanda tangan, perjanjian kredit. Oh iya, perjanjian Oh. kredit. Oke. Ada lagi? Yang terakhir itu dari segi keuntungannya mbak, keuntungan Oh, iya. pegadaian. Kalau gadai syariah itu keuntungannya dari biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang gadai. Oke, terus kalau yang nggak dari konven? Kalau yang konvensional itu keuntungannya dari floor. Oh. Bunga pinjaman. Interest. Iya, itu Ya. tadi ya. Kita nggak, sebenarnya kita boleh interest ke sesuatu, cuma kita nggak boleh interest di keuangan. Interest itu bunga, gitu ya. Iya. Hmm. Ini sih yang utama ya mbak ya, karena yang paling membedakan sistem ekonomi Islam dan konvensional itu kan dari bunganya. Oh iya, Iya. benar banget. Kalau sistem ekonomi Islam itu bunga itu diharamkan ya guys. Diharamkan. Nah, Ya cukup sih mbak kalau pengetahuan saya selama kuliah di Insya Allah itu tadi yaitu yang mungkin materi apa ya bagi informasi yang bisa aku sampaikan gitu. ya, Oke. Wah, banyak sekali ya informasi yang kita dapat. Terima kasih sekali ya Mbak atas informasinya Sama-sama. gitu. Dan untuk teman-teman semoga bermanfaat dan thank you for watching and say goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, 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 eh.